Kabar membanggakan kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sejumlah perkembangan menarik terjadi, mulai dari potensi kepindahan Jai Itzes ke raksasa Italia Inter Milan, hingga pencapaian timnas U17 Indonesia yang berhasil menembus Piala Dunia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya, dan akan bertemu raksasa sepak bola dunia. Tak hanya itu, langkah PSSI dalam memperkuat skuad Garuda juga terus berjalan. Salah satunya dengan memproses naturalisasi pemain-pemain baru, termasuk Ciro Alves yang digadang-gadang akan melengkapi lini depan timnas. Semua ini bukan sekadar rumor. Ini adalah babak baru kebangkitan sepak bola tanah air. Seperti apa detailnya? Simak selengkapnya hanya di video ini. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Okay? Bukti Jai Itzes bakal gabung Inter Milan. Salah satu faktor yang bisa membuat Inter Milan benar-benar merekrut Jai Itzes dari Venezia pada musim depan adalah menjadikan sang pemain sebagai pemain muda dengan aset jangka panjang bagi klub. Dikutip dari laman Transfermarkt ID, saat ini lini pertahanan Inter Milan diisi oleh banyak pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun. Di sisi lain, usia Jai Itzes yang masih 24 tahun bisa menjadi amunisi jangka panjang bagi klub tersebut dalam beberapa musim ke depan. Tentunya, peluang ini bisa menjadi salah satu faktor kepindahan Jai Itzes ke Inter Milan musim depan nantinya. Salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan Inter Milan untuk memboyong Jai Itzes musim depan adalah kedekatan klub tersebut dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Erick Thohir pernah menjadi bagian dari Inter Milan sebagai CEO sekaligus pemilik saham klub pada pertengahan dekade 2010-an. Tentunya, relasi ini berpeluang menjadi batu loncatan kepindahan Jai Itzes ke Inter Milan. Tidak heran jika nantinya Inter Milan ingin meminta rekomendasi atau berdiskusi mengenai peluang merekrut Jai Itzes. Bisa saja Erick Thohir menjadi salah satu orang yang akan dihubungi oleh manajemen klub untuk dimintai pendapat. Pada awal musim 2024-2025 lalu, Venezia promosi ke Serie A. Sejak saat itu, Inter Milan sudah cukup dirumorkan tertarik untuk mendatangkan Jai Itzes. Bahkan, kala itu pihak manajemen klub sempat menjalin komunikasi tidak resmi dengan agen sang pemain. Selain karena dapat menjadi amunisi baru di lini pertahanan, kehadirannya juga dinilai bisa memberikan dampak marketing secara luas bagi para penggemar ke depannya. Timnas Indonesia U17 dipastikan masuk ke pot ketiga. Timnas Indonesia kembali mengikuti perhelatan Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya. Torehan ini menjadi prestasi gemilang karena untuk pertama kalinya Garuda Muda lolos lewat jalur kualifikasi. Meski begitu, para pemain diingatkan untuk tetap rendah hati dan tidak jumawa. Alasannya karena jalur yang ditempuh Evandra CS masih sangat panjang. Ingat, perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan berikutnya. Jangan terlalu jumawa dan besar kepala, tegas Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI. Pria 54 tahun tersebut juga meminta agar skuad Garuda Muda menseriusi persiapan menuju Piala Dunia. Ia meminta para pemain untuk terus mengasah fisik dan mental, karena lawan yang akan dihadapi kemungkinan lebih berat dibanding edisi 2023 lalu. Alasannya karena pasukan Garuda Muda berada di pot ketiga di Piala Dunia U17 kali ini. Keputusan penempatan Indonesia di pot ketiga sempat memicu pertanyaan dari netizen. Banyak yang menilai Indonesia layak masuk pot pertama atau kedua karena performa apik di Piala Asia, di mana Garuda Muda menjadi juara grup C. Media Vietnam, Soha, bahkan menertawakan hasil undian tersebut. Mereka memprediksi timnas U17 Indonesia bakal kesulitan bersaing di Piala Dunia Qatar mendatang. Sebelumnya, Soha juga sempat mengejek kekalahan telak Indonesia atas Korea Utara di Piala Asia U17 dengan skor 6-0. Dengan berada di pot ketiga, Indonesia berpotensi bertemu tim-tim kuat dunia seperti Brasil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Inggris yang berada di pot pertama. Sementara dari pot kedua, ada nama-nama tangguh seperti Italia, Belgia, Kroasia, dan Maroko yang berpotensi jadi lawan Indonesia di fase grup nanti. Namun, Garuda Muda bisa bernapas lega karena tidak akan bertemu wakil Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Uzbekistan. 3, 2, 1, Garuda Muda!
Ciro lengkapi lini depan Timnas Indonesia. Meski Indonesia masih akan memainkan laga pada bulan Juni mendatang, namun untuk bisa menyapu bersih 2 laga sisa babak round 3, persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh PSSI, termasuk untuk meneruskan program naturalisasi dengan mencari pemain-pemain keturunan baru. Publik tanah air baru-baru ini juga dihebohkan dengan pernyataan istri pemain Persib Bandung, Ciro Alves, dalam live TikTok-nya, di mana ia mengatakan bahwa sang pemain akan menjalani proses naturalisasi tahun ini dan ingin menetap di Indonesia untuk selamanya. Kita naturalisasi tahun ini. Ciro lagi proses naturalisasi bertiga. Naturalisasi aja, iya, tahun ini kita mau naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. Jadi kita harus naturalisasi. Ciro sendiri baru saja membawa Persib Bandung back-to-back juara BRI Liga 1 Indonesia. Namun, kontraknya telah habis pada hari ini, dan ia juga memberikan salam perpisahan dalam unggahan terbarunya di Instagram. Meski usia Ciro sudah tak muda lagi, kemungkinan ia tak bisa memperkuat Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalau untuk Piala AFF, itulah rangkaian kabar terbaru dari sepak bola Indonesia. Mulai dari peluang Jai Idzes bergabung dengan Inter Milan, tantangan Timnas U17 di Piala Dunia, hingga rencana naturalisasi Ciro Alves yang bisa menambah kekuatan lini serang Garuda. Semua perkembangan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih serius dan ambisius. Semoga semua rencana berjalan lancar, dan Timnas Indonesia mampu tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Terus dukung dan nantikan kabar-kabar baik selanjutnya dari dunia sepak bola tanah air. Jangan ada yang takut. Buat siapa? Buat bangsa ini kalian berjuang. Bisa?